Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dukun Ponsel ya. Kali ini saya akan meriset Oppo A5 2020 lupa pola ya, ataupun lupa pin. Dan untuk HP tipe ini hanya bisa menggunakan direct, menggunakan UP Pop ataupun sejenisnya ya yang bisa mendirect, dan juga via remote. Dan saya akan mencoba merisetnya menggunakan UPbox ya. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, untuk kemajuan channelnya ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan kita sekarang proses pembukaan casingnya dulu ya, lumayan susah ya. Dan disimak videonya sampai tuntas ya, jangan di skip, disimak sampai tuntas biar nggak salah paham ya. Agak lumayan susah ya saat pembukaan casing, dan kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai casingnya itu ada bekas goresan saat membuka. Oke, casingnya sudah terlepas, dan selanjutnya kita akan pembukaan pad IC-nya ya. Kalau untuk tipe Oppo A5 2020 ini kita nggak usah memotong kaleng di PCB ya, cukup membuka si pelapis kuningan dan pad IC, dan kita hanya mencungkil si kaleng sedikit ya untuk menyolderkan pin ISP-nya ya. Dan kita hanya menggunakan eh, sebelumnya kita buka kalengnya ininya dulu ya, pelapis kuningannya dulu saja. Dan kita saat mendirect cukup menggunakan ground, CLK, CMD data 0 saja ya. Untuk PCC dan PCC key saya tidak menggunakan. Saya tegangan hanya menggunakan dari USB saja sambil colok USB ya. Itu sangat aman sekali untuk box UP-nya ya. Jadi untuk mendirect buka pola, saya hanya menggunakan ground, PCC, maksudnya ground, CLK, data 0, dan CMD ya. Oke, saatnya proses pembukaan tutup itunya bisa disimak ya. Ini nggak perlu memotong kaleng, kita hanya mencukil kalengnya sedikit ya untuk penyolderan CMD, data 0, dan CLK, dan ground ya. Oke, ditunggu saja prosesnya ya. Mungkin untuk pin ISP-nya bisa lihat di Google ya, banyak, saya nggak menyertakannya.
Oke, sekarang kita lanjut ke penyolderan ya. Penyolderan pin ISP-nya. Ini videonya lumayan panjang sih. Maklum ya, ini menggunakan kameramen, rekam sendiri menggunakan kamera handphone. Mohon doanya saja ya, mudah-mudahan cepet punya kamera yang lumayan. Oke, yang terakhir penyoleran ground ya, ke body saja untuk ground. Dan untuk suhu solder, kalau misalkan kita menggunakan solder temperatur itu jangan sampai lebih dari 370 ya. Itu minimal 370, 400 juga udah kepanasan. Jadi kebanyakan yang handphonenya jadi mati total itu suhu solder terlalu panas, dan juga saat penyolderan itu terlalu apa ya, terlalu kuat mungkin ya. Jadi kita cukup menempelkan solder, jangan sampai menekannya ya, dikarenakan itu si kaki resistornya kalau terlalu panas resistornya bisa mati dan juga jalurnya bisa copot. Itu yang mengakibatkan handphonenya jadi mati dan terjebak di mode 9008 ya. Dan juga nanti saat pendirekan kita harus teliti bootnya jangan sampai berubah ya. Oke, dan saya hanya menempelkan fleksibel USB saja. Untuk baterai biarkan saja. Oke, kita lanjut ke pencolokan ke box UP-nya ya. Oke, kita colokan dulu si ISP-nya ya, soket ISP maksudnya, dan kemudian colokan USB. Oke, colok USB dan buka UP eMMC Toolbox ya. Saya menggunakan versi 11.55. Saya memang suka saja ya, terserah mau menggunakannya versi berapa. Oke, nggak connect ini ya. Dan kita coba kembali. Oke, alhamdulillah ya sudah asar nih. Kebetulan ini di sore hari. Oke, kita cabut USB-nya dulu. Kita jangan panik di sini ya. Meskipun tidak connect, kita harus tetap berusaha dan kita cek di file manager, device manager maksudnya. Itu mode Qualcomm-nya kebaca atau enggak ya. Ditunggu saja. Oke, kebaca dan saya akan mencoba identifikasi eMMC kembali. Oke. Sambil dicabut, sekarang dicoba sambil dicabut USB dan dicoba identifikasi kembali ya. Oke, kita coba identifikasi kembali dan kemudian colok USB. Oke, belum connect, mohon bersabar. Ini hanya berbagi pengalaman saja ya, jangan panik, jangan sampai mengulang penyolderan pin ISP-nya. Oke, masih belum. Ini biasanya kita belum pas saat identifikasinya. Oke, colok USB. Oke, belum, ataupun harus menggoyangkan soket ISP-nya. Oke, udah connect alhamdulillah ya. Dan sekali lagi, oke, itu sudah connect ya. Dan selanjutnya ke user partisi dan kemudian kita cek bootnya. Ini bootnya 0 kali 00 ya, 0x00 ya. Dan nanti pada akhirnya juga setelah di factory reset ini bootnya harus tetap seperti itu. Jadi kalau misalkan bootnya sampai berubah, itu kemungkinan handphone bakal mati, terjebak di mode EDL 9008 ya. Oke. Dan selanjutnya kita ke special task dan factory reset. Factory reset dan klik ya. Ditunggu, ini agak lumayan lama
lebih dari 3 menit ya. Ini makan waktu cukup lama di sini. Dan siapkan segelas kopi dan juga sebatang rokok ya. Dan berdoa ya, jangan lupa. Semoga sukses. Dan jangan lupa ya, untuk kalian yang belum subscribe, diklik subscribe dulu ya. Dan like, komen, dan juga share ya. Karena subscribe itu gratis kok. Mohon bantuannya saja ya demi kemajuan channel ini. Dan juga biar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya di seputaran tutorial servis handphone maupun elektronik lainnya ya. Oke, ditunggu saja karena ini lumayan lama guys. Karena proses factory reset handphone ya. Dan jangan lupa selanjutnya setelah ini teman-teman klik apa ya, untuk membypass akun Google ya, clear FRP lognya ya. Jadi biar setelah kita selesai reset, nanti setelah perakitan handphone nyangkut di akun Google. Jadi setelah ini biar kita nanti nggak repot, dibiasakan harus mengclear FRP lognya ya. Jadi kita biar nggak kerja 2 kali. Setelah susah-susah mendirect, mereset, kemudian nyangkut di akun Google ya. Meskipun di salah satu handphone Oppo bisa menggunakan kode ya. Jadi ini hanya sekalian saja ya. Kebiasaan saya seperti itulah. Kalau misalkan mendirect, mereset handphone menggunakan metode direct, jangan lupa sekalian untuk FRP log-nya ya. Oke. Oke, saya berkali-kali ya minta dukungannya. Semoga kalian, untuk teman-teman semua ikhlas ya. Bantu like, share terutama ya, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Untuk kemajuan channel ini ya teman-teman, dan juga biar membawa semangat pada saya ya. Oke, dan nanti setelah peralatannya memadai, saya akan selalu membagikan tutorial di hardware ya, ACP, angkat cetak pasang CPU ataupun IC power. Ini dikarenakan saya belum mempunyai peralatan yang memadai, jadi ya yang sedang-sedang saja dulu ya, yang mudah-mudah dulu saja. Karena kalau di hardware sangat susah ya untuk memvideokannya. Jadi saya share yang mudah-mudahnya dulu saja ya. Dan jangan lupa ya, untuk kalian saat menerima servisan yang mau membuka pola ataupun membypass FRF, itu kita harus banyak bertanya, dan juga terutama kita harus menanyakan dusbook ya. Jadi kita harus benar-benar menerima handphone dalam keadaan aman. Jangan sampai kita mengerjakan handphone yang nggak jelas ya. Karena kan sangat maraknya pencurian handphone. Jadi jaga-jaga ya, jaga aman saja ya. Biar nanti kalau misalkan ada sesuatu kita nggak repot. Dan juga minimal kita harus
mempunyai foto selfie sama yang membawa handphone disertakan KTP ya, buat dokumentasi kita ya. Dan juga emailnya harus kita, oke, sudah done ya, sudah done. Dan kita mau ngecek bootnya dulu saja ya. Oke, bootnya masih utuh ya, masih 0x00. Oke, identifikasi kembali dan sudah kita klik clear FRF ya, klik FRF down dan identifikasi kembali. Oke, sudah selesai. Ini bootnya masih tetap seperti awal ya. Oke, sekali lagi ya, bootnya nggak berubah. Dan sekarang kita pelepasan jumper dan lanjut ke proses perakitan. Oke, kita pelepasan jumpernya saja dulu ya. Jangan sampai saat pelepasan jumper kita menariknya tanpa menggunakan solder ya. Takutnya nggak terlepas dengan baik. Jadi tetap kita melepasnya menggunakan solder juga ya. Oke, ini Oppo-nya Oppo A5 2020 ya. Yang belum support menggunakan tool-tool yang bisa melalui USB. Jadi metodenya ini hanya bisa menggunakan direct ataupun ESF ya. Dan juga mungkin remote, via remote ya. Setahu saya ya, mungkin yang lebih update lagi mungkin bisa ya. Oke, sudah selesai ya pelepasannya dan sekarang kita ke perakitan handphone dan pemasangan pad IC-nya dulu ya. Jangan lupa pad IC-nya dipasang biar si panas itu meresap ke body handphone ya. Jadi kebanyakan saya lihat setelah pendirikan ataupun handphone yang sudah didirect itu pad IC-nya sudah nggak ada ya, sudah hilang. Kalau saya selalu memasangnya kembali dikarenakan untuk keamanan si handphone ya, biar nggak kepanasan. Dan juga si pelapis kuningan tadi saya pasang kembali ya. Itu hanya kira-kira saja ya. Si pad IC itu yang putih itu hanya penyerap panas untuk meresapkan panasnya ke tulang handphone ya, biar panasnya nggak cuma di mesin. Oke, kita rakit dan awas, harus hati-hati ya saat memasukkan soket fleksibelnya. Diutamakan soket USB dulu sama LCD, dan yang terakhir setelah pemasangan kamera baru soket baterai ya, biar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Oke, dan sebelum menutupnya saya akan mencoba menyalakannya terlebih dahulu ya. Sebelum ditutup back casingnya, dicoba dinyalakan dulu. Jadi kalau misalkan handphonenya nggak nyala ataupun ada sesuatu yang belum pas, kita bisa dengan mudah ya membukanya kembali. Cukup satu baut di PCB saja dulu ya. Oke, dicoba dinyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan handphonenya nyala ya, nggak ada apa-apa. Oke, alhamdulillah ya, handphonenya nyala. Dan ditunggu sampai muncul ke menu.
Ditunggu saja. Oke, lumayan lama juga ini di sini ya. Oke, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang pemula di bidang handphone. Dan mohon maaf buat master-master ya, barangkali ada sesuatu yang mungkin belum pas. Ya mohon dikoreksi lah. Silahkan tinggalkan komen ya di bawah. Karena kita ini hanya share saja ya. Oke, dan selanjutnya kita pasang back casing. Dipasang karena handphonenya sudah nyala sambil menunggu loadingnya lama ya. Kita pasang dulu saja tutup belakang. Ini videonya lumayan panjang ya, karena kan pengerjaannya juga sangat panjang. Meskipun sudah di skip, panjang juga ya. Karena saya nggak bisa mungkin. Ya, oke, sudah di pilihan bahasa, select pilih bahasa maksudnya. Oke, dan kita pilih Indonesia saja, karena biasa menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan selanjutnya pilih wilayah Indonesia juga, dan selanjutnya oke, skip saja. Kita maksudnya kita harus connect dulu ke WiFi, tapi ini bisa juga ya dikarenakan ini sudah di bypass RF-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian belum membypassnya, itu kita harus mengonekkannya ke WiFi ataupun seluler. Oke, selanjutnya dan kita lewati. Oke, selanjutnya. Oke, kita lewati saja. Lewati juga ya untuk penginstalan aplikasinya. Oke, selamat datang. Dan tereng, handphonenya sudah sampai ke menu. Oke, mantap. Alhamdulillah. Dan kita cek kamera. Kita cek yang lain-lain ya. Sebelum kita melem backdoornya, kita harus pengecekan terlebih dahulu ya. Untuk signal, kamera, mikrofon dan sebagainya. Jadi jangan sampai cek email ya, jangan sampai handphone setelah diambil sama user. Oke, siap, mantap. Oke, dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe.